wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, setelah melakukan doa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua, juga kerapian dan posisi tempat duduk. Ibu rasa posisi tempat duduknya sudah rapi dan kerapian pakaiannya juga sudah rapi. Dan sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua. Rahmat hati ya. Hadir, Bu. Kasri Ramayani. Hadir, Bu. Muhammad Rizkon. Izin, Bu. Izin ya. Tri Fadila. Sakit, Bu. Oke, baiklah. Berarti hanya 2 orang yang hari ini hadir dan dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu hari ini. Baiklah, apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Kurang semangat, apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baik, Bu. Oke, semangatnya cukup bisa memulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Dengan materi Toharoh, dengan tujuan pembelajaran yakni peserta didik kalian semua mampu mempraktikkan Toharoh dengan macam wudu maupun tayamum. Dengan materi yang berjudulkan Toharoh, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai Toharoh, yang mana Toharoh berarti bersuci. Bersuci terdiri dari beberapa macam dan yang kita bahas hari ini adalah wudu dan tayamum. Nah, salah satu dalil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ibu mau kalian menyebutkan artinya sebagaimana sudah ada dalam panduan buku paket kita. Ibu mau Rarih Atrian menyebutkan arti dari ayat yang sudah Ibu bacakan. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oke, baik. Selain Quran surah Al-Baqarah ayat 222, juga Allah juga ada hadis yang menyatakan mengenai bersuci, yakni hadis riwayat Muslim yang bunyinya la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur, yang artinya Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari kedua dalil yang sudah kita bacakan, sudah dipaparkan, maka kita akan mengulas apa arti dan makna kandungan yang terdapat dalam dalil-dalil yang sudah kita paparkan. Nah, mengenai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oke, selanjutnya tadi sudah membahas tentang apa itu Toharoh, yaitu bersuci, kemudian dalilnya apa, dan kita memasuki macam-macam Toharoh yang akan kita bahas, yaitu wudu dan tayamum. Yang pertama kita bahas adalah wudu. Wudu memiliki arti secara bahasa husnu,
kehidupan dan nazar kebersihan. Dan secara istilah berarti peribadatan kepada Allah dengan mensucikan 4 anggota wudu dengan cara tertentu. Dan selanjutnya macam taharah yakni tayamum. Tayamum memiliki pengertian yang berasal dari kata al-qasdu yang berarti maksud, yang mana secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan so'id yang bersih, yang mana maksud dari so'id ini yaitu seluruh yang ada di permukaan bumi, baik itu tanah, debu, dan lain sebagainya. Baiklah, kalian bisa melihat pada proyektor yang mana Ibu sudah sajikan tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mulai dari membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur, kemudian mengeluarkan air dari hidung, membasuh tangan, membasuh wajah, sampai membasuh kaki, dari telapak kaki sampai ke mata kaki. Kemudian ini masih gambar ya, nanti akan kita tampilkan juga video secara lebih lengkapnya tata cara berwudu. Kalian bisa perhatikan video yang Ibu sajikan di proyektor. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang cukup keliru mengenai niat dalam berwudu. Sepemahaman Ibu dan yang paling sahih, niat itu tidak dilafazkan, karena niat datangnya dari dalam hati. Maka dari itu berwudu pun juga tidak dianjurkan untuk melafazkan seperti nawaitu begitu. Nah, kemudian selanjutnya mengucapkan basmalah dan dilanjutkan dengan memasukkan air di antara kedua telapak tangan, membasuh sela-sela jari seperti yang sudah ada di proyektor kita. Tidak seperti itu ya. Jadi jangan bukan asal yang buru-buru aja, yang penting kena air basah udah. Tetapi juga sela-sela dalam jari ini juga harus benar-benar terkena air, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian membasuh kedua telapak tangan dilanjutkan dengan mengambil air dan kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan hidung, yang disebut hal ini disebut dengan istinsyak. Jadi tangan kanan kita mengambil air sampai ke hidung, kita hirup seperti nafas, tapi jangan sampai benar-benar tersedak. Kemudian tangan kirinya membuangkan, jadi jangan bukan cuma tangan satu aja, tapi tangan keduanya juga
bersama-sama, dari yang kanan memasukkan dan yang kiri juga mengeluarkan. Nah, setelah tadi sudah dari ujung kuku sampai dengan siku-siku dari kanan dan kiri, kemudian dilanjutkan dengan menyapu seluruh kepala. Dan ini masih banyak yang bagi wanita hanya setengah sini saja, enggak keseluruhannya. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kaki, dan banyak juga di antara kita di kehidupan kita sehari-hari yang cukup keliru karena disamakan dengan tangan dari ujung kaki sampai dengan siku. Nah, kalau kaki berarti dari ujung kaki, telapak kaki sampai dengan lutut. Namun ini sebenarnya keliru. Yang dianjurkan yakni hanya sampai mata kaki saja. Kepada taharah mengenai tayamum. Nah, tayamum ini dilakukan bukan sekedar untuk nggak pengen basah, bukan sekedar malas nyari air, tapi karena memang dalam kondisi yang dapat dikatakan ini darurat, seperti ketika kena air akan kedinginan dan timbul alergi atau bagaimana, kemudian minimnya air di suatu tempat, jangkauan air yang sulit. Pada pembelajaran selanjutnya kita melakukan praktek berwudu, yang mana dipraktekkan oleh siswa yang bernama Aksa. Oke, baiklah, bermula dari niat wudu, yang mana niat wudu itu datangnya dari dalam hati, bukan melalui ucapan ataupun doa-doa. Baiklah, berniat wudu dalam hati, kemudian mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian mengambil air dengan tangan kanan dan memasukkan ke mulut dan mengeluarkannya. Oke. Kemudian memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali juga. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Aku mau dulu. Membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Mengusap dahi sebanyak 3 kali. Dan membasuh dahi tadi sampai ke telinga ya, sampai ke belakang telinga, dan dilanjutkan membasuh kaki sampai mata kaki aja. Oke, dilanjutkan dengan kaki kiri. Oke. Baiklah, itu tadi praktek berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, itu tadi pemaparan ibu mengenai mulai dari pengertian taharah, kemudian macam-macam taharah, wudu dan tayamum. Berikut juga dengan ketentuan-ketentuan tata cara berwudu dan bertayamum. Nah, apakah ada dari kalian semua yang ingin bertanya mengenai pemaparan yang sudah ibu sampaikan? Silakan angkat tangannya. Baiklah, jika tidak ada, maka ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Oke, dari kesimpulan dari hari ini yakni taharah dengan macam wudu dan tayamum dilakukan dengan keadaan yang memang harus disesuaikan. Wudu memang dilakukan karena memang adanya air, kebutuhan air, dan tayamum dilakukan karena memang daruratnya kondisi seperti air yang tidak ada ataupun kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk melakukan wudu secara sempurna. Baiklah, ibu akan memberikan pertanyaan
2. Tuliskan tata cara tayamum. 3. Kapan tayamum dapat dilakukan? Oke, beri waktu 15 menit sampai 20 menit untuk melakukan untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Baiklah, waktu sudah cukup dan kalian bisa mengumpulkan jawaban kalian. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, jawaban yang sudah dituangkan cukup bagus dan dapat kalian pahami atas apa yang sudah dipaparkan hari ini. Nah, demikianlah materi hari ini mengenai taharah, wudu dan tayamum, berikutnya juga dengan ketentuan dan tata caranya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian praktikkan di kehidupan sehari-hari dan tidak ada lagi simpang siur ketentuan-ketentuan dalam berwudu maupun bertayamum. Baiklah, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.